Kita akan belajar atau melihat topik berkaitan dengan bahaya-bahaya yang mengancam pengkhotbah. Bahaya-bahaya yang mengancam pengkhotbah. Ada beberapa hal yang harus kita waspadai sebagai seorang pengkhotbah atau sebagai pemberita firman, supaya kita tidak terjebak di dalamnya, begitu ya. Pertama, bahwa seorang pengkhotbah harus menjadi teladan. Ya, hati-hati jangan sampai kita tidak menjadi teladan bagi orang lain. Jadi tanpa memiliki keteladanan yang baik, jemaat akan mengalami kesulitan untuk dapat menerima berita yang disampaikan oleh pengkhotbah. Seorang pengkhotbah yang tidak bisa mengontrol emosinya ataupun perasaannya mungkin dapat berkhotbah dengan baik, namun sikapnya itu akan menghalangi jemaat untuk dapat menerimanya dengan baik. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak akan sampai pada tujuan khotbah itu sendiri. Jadi, ya ini seringkali menjadi persoalan ya. Ya, sebenarnya bukan karena khotbahnya kurang bagus, tapi ketika orang melihat antara apa yang dikhotbahkan dengan kehidupan si hamba Tuhan itu tidak sesuai, tidak sinkron, sehingga terjadi antipati gitu ya. Ya seringkali begitu, jemaat langsung komentar, loh, kamu pintar berkhotbah, tapi kamu tidak menjadi contoh, tidak menjadi teladan. Nah, kita ingat bagaimana seperti Rasul Paulus ya, yang menasehatkan anak rohaninya yang dia mentorin, namanya Timotius. Jadi ada ayat firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Ya. 1 Timotius pasal 4 ayat 12 dikatakan begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi kita lihat di sini bahwa Rasul Paulus mengingatkan Timotius yang masih muda pada masa itu, supaya dia bisa menempatkan dirinya dengan baik di hadapan jemaat dengan menunjukkan keteladanan ya dalam perkataan. Ini masalah perkataan ya. Ini kadangkala banyak orang gampang sekali ngomong, belum dipikirkan, belum diselidiki, tapi dia sudah langsung ngomong kan begitu ya. Sering begitu. Jadi kita diingatkan, hati-hatilah dengan lidah kita, dengan bibir mulut kita. Tadi Yakobus juga mengingatkan hal yang demikian ya. Dikatakan jangan terlalu cepat ngomong ya. Ya, tapi dengar dulu. Kenapa Tuhan menciptakan telinga kita dua dan telinganya terbuka gitu ya, kiri kanan, supaya lebih cepat mendengar, dan mulut diciptakan Tuhan satu, supaya dengar dulu baru ngomong. Kira-kira gitu. Ini banyak orang sudah ngomong dulu belum dengar apa-apa, atau baru dengar sedikit belum tuntas. Kalau nonton sesuatu baru lihat judulnya, baru lihat sedikit sudah langsung komen. Atau barangkali belum tonton apa-apa sudah langsung komen gitu ya. Seringkali begitu. Saya kirim video, belum apa-apa sudah terima kasih. Loh, terima kasih apanya? Baru dilihat, belum dibuka, belum diklik, sudah langsung komen. Ya, bagaimana gitu ya. Nah itu kita seringkali melakukannya ya. Kita terlalu cepat ngomong, terlalu cepat memberi komentar, padahal kita belum mendengarkan. Maka di sini dikatakan, jadilah teladan dalam perkataan. Perkataan seperti apa yang harus disampaikan oleh seorang hamba Tuhan? Perkataan seperti apa yang harus disampaikan oleh seorang pengkhotbah? Tentu perkataan firman, begitu ya. Perkataan firman. Ya, jadi jangan perkataan yang sia-sia,
tapi perkataan yang bermakna, perkataan yang membangun. Nah, itulah yang harus kita sampaikan. Lalu apalagi dikatakan teladan dalam tingkah lakumu, ya, dalam action kita. Karena orang melihat kan tingkah laku kita seperti apa dalam kasihmu. Bagaimana kita mengasihi sesama, bagaimana kita mengasihi teman, ya, mengasihi tetangga, mengasihi orang tua, sanak saudara. Itu kan aplikasi daripada kita mengasihi Allah, kan dikatakan hal yang sama dengan mengasihi Allah, kasihilah sesama manusia. Dalam apa lagi? Dalam kesetiaanmu, dalam kesetiaan, ya. Bagaimana kita tetap setia sekalipun di dalam berbagai kesulitan, dalam penderitaan, di dalam pelayanan, seperti Paulus yang tetap setia. Dalam kesucian, bagaimana kita tetap dapat menjaga diri kita supaya tidak dicemari oleh dosa, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, ini hal-hal yang harus kita perhatikan sebagai para pengkhotbah, para hamba Tuhan. Jadilah teladan. Dan saya harap kita bisa menghafalkan ayat itu, ya. 1 Timotius 4 ayat 12. Ya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Itu ada lagunya itu. Lagu diciptakan berkaitan dengan jadi teladan, ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, gitu, ya. Ya, pasti suara saya masih kalah sama Gloria tadi. Oke. Tapi ya bisalah, ya. Dikit-dikit nyanyi. Yang kedua dikatakan tidak bertekun dalam membaca Alkitab. Nah, ini juga bahaya. Bahaya jikalau seorang pengkhotbah tidak bertekun di dalam membaca Alkitab. Karena waktu kita belajar di awal-awal, kita sudah mempelajari salah satu dasar teologis ketika seseorang berkhotbah, dia harus sungguh-sungguh yakin bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Nah, itu. Jadi tanpa pembacaan Alkitab yang teratur, maka berita firman Tuhan tidak menyatu dengan kehidupan pengkhotbah. Dan akhirnya apa? Penyampaian firman Tuhan hanya akan bersandar pada kemampuan logika berpikir kita. Ya, mungkin kita hanya mengandalkan yang namanya fasih lidah, kepintaran berbicara, tapi tanpa penghayatan. Jadi sebenarnya penghayatan akan firman Tuhan itu akan menolong kita dapat menyampaikan khotbah dengan baik. Sebenarnya prinsipnya kan sama, ya, ketika seseorang bernyanyi pun begitu. Kalau dia menghayati sebuah lagu, maka dia akan dapat menyanyikannya dengan ekspresi, dengan mimik yang baik, ya. Tapi kalau dia tidak memahami lagunya, bagaimana menghayati? Ya, jadi tanpa penghayatan, dia akan sulit mengekspresikan seperti apa bernyanyi dengan baik. Nah, pengkhotbah juga begitu. Jikalau kita tidak menghayati, ya, firman itu, maka kita tidak mungkin bisa menyampaikannya dengan baik, dengan jelas begitu. Nah, ini hal yang harus kita perhatikan. Jadi bahaya, ya, kalau kita sebagai seorang pengkhotbah tapi tidak bertekun di dalam membaca ataupun mempelajari Alkitab. Nah, saya berharap saudara-saudara masih bertekun di dalam pembacaan Alkitab, ya. Pembacaan secara teratur. Kalau orang bilang, ya, saya baca Alkitab tiap hari, bisa saja secara acak karena dengar khotbah,
kan ada khotbah atau renungan harian, baca sana, baca sini, saudara membela diri. Saya juga baca, tapi ada enggak pembacaan Alkitab secara teratur dilakukan, sehingga nanti bisa menyelesaikan dari kejadian sampai wahyu. Nah, ini penting. Bagaimana seorang pengkhotbah tetapi tidak pernah membaca Alkitab secara tuntas? Nah, saudara, ini harus diperhatikan. Janganlah menjadi seorang pengkhotbah kalau belum membaca Alkitab tuntas dari kejadian sampai wahyu. Karena itu adalah satu kesatuan ya yang harus kita pahami dengan baik. Kita tidak bisa dengan gampang menyampaikan firman Tuhan, tetapi kita sendiri belum membaca keseluruhan. Dan ini penting. Tidak mengikuti kemajuan. Nah, ini juga bahaya ya. Kita sedang berada di dalam dunia yang terus berkembang. Peradaban dunia terus mengalami kemajuan. Kalau kita belajar sains, ilmu pengetahuan, saudara, kita akan menemukan di sana bahwa peradaban dunia terus mengalami kemajuan, mengalami perkembangan karena ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari zaman misalnya disebut dulu zaman agraria ya, yang menekankan kepada aspek pertanian, masuk ke zaman industri, setelah itu masuk ke zaman teknologi informasi digital ya. Sekarang sudah lebih canggih lagi ya, berbagai kemajuan-kemajuan yang kita bisa nikmati. Bukan hanya lihat, kita nikmati juga. Termasuk kalau kita sekarang ini ada di ruang Zoom, ini kan produk daripada sains ya. Produk daripada teknologi yang makin canggih. Siapa yang pernah berpikir bahwa aplikasi Zoom ini akan menjadi satu produk yang booming di seluruh dunia, di mana melalui media ini orang yang di Amerika dengan orang di Indonesia dipertemukan secara bersamaan. Itu kan luar biasa ya. Orang yang ada di Eropa dengan yang ada di Australia dengan yang ada di Indonesia pada saat bersamaan bisa belajar bersama. Nah, ini kemajuan, saudara. Ya, dalam hal Alkitab, sekarang kita bisa menikmati Alkitab elektronik dengan berbagai versi. Mulai dari bahasa daerah sampai kepada bahasa nasional sampai internasional. Kita bisa mendapatkan banyak informasi tentang hal-hal biblikal. Ada banyak buku yang sifatnya e-book ya, elektronik book. Itu luar biasa. Tidak mengikuti kemajuan ya, kita akan ketinggalan sebagai seorang pengkhotbah. Memang tidak harus menguasai segala bidang, tidak ya. Tapi kemajuan-kemajuan itu kita harus lihat dan kita harus cermati mana yang bisa dipakai, mana yang tidak bisa. Ya. Jadi dikatakan di sini, dunia yang berkembang dengan cepat menuntut pengkhotbah juga harus dapat mengantisipasi perubahan tersebut agar ia dapat menjawab kebutuhan pada zamannya. Seorang pengkhotbah dapat terjebak kepada kemalasan untuk terus mengikuti perubahan yang sedang terjadi. Tidak mau mengikuti maksudnya karena malas. Ada orang berkata, masa bodoh lah. Ya sudah, perang di sana ya itu urusan mereka. Sekarang terjadi peperangan di mana? Saudara tahu enggak ada peperangan di Rusia dengan Ukraina, ya kan gitu. Ya syukurlah. Syukurlah tahu juga ya. Jadi itu juga menjadi pokok doa kita. Jangan sampai kita tidak mendoakan supaya terjadi di sana perdamaian, itu tugas kita. Jadi sekarang kita berada di era yang cukup canggih. Bagaimana kita menggunakan media untuk memberitakan firman Tuhan? Nah, itu bisa dipergunakan. Saya memakai Facebook, saya memakai WA, saya memakai YouTube untuk bisa share firman. Dan itu kemajuan situasi yang sedang berlangsung. Nah, kalau kita tidak mengikuti, sayang sekali kan gitu ya. Kesempatan itu jangan dibuang. Nah, kita dituntut menjadi orang yang bijaksana. Ya, ciri orang bijaksana kan dikatakan apa? Tidak membuang-buang kesempatan. Orang yang bijaksana, dia akan menangkap peluang, mempergunakan kesempatan. Ya. Tetapi orang yang tidak bijaksana alias orang bodoh dikatakan, dia membiarkan kesempatan itu lewat.
Ya, seperti ilustrasi yang pernah disampaikan oleh Pak Nuh ya tentang ilustrasi mitologi dewa Kairos. Ya gitu ya. Jadi Kairos itu kesempatan harus segera dikejar, harus segera dipegang supaya dia tidak terlepas. Ya, jangan sampai botak belakangnya yang dipegang gitu ya, licin, tidak dapat gitu. Ya, apalagi yang harus diwaspadai? Awas soal uang. Ini yang keempat. Awas soal uang. Ini bahaya juga bagi seorang pengkhotbah. Seorang yang memiliki motivasi yang murni, suatu saat dia bisa mengalami perubahan. Kalau apa? Kalau dia tidak menjaga dirinya. Dia mulai terkenal gitu ya. Dulunya pengkhotbah biasa, pengkhotbah rumahan, persekutuan, ya tapi kemudian berkembang menjadi pengkhotbah di gereja, menjadi pengkhotbah kantor, pengkhotbah seminar, pengkhotbah nasional, pengkhotbah internasional, makin lama makin dikenal menjadi seorang pengkhotbah yang laris. Jadi hati-hati, seorang pengkhotbah makin besar cakupan pelayanannya, bukan makin besar badannya ya. Tapi ada juga pengkhotbah makin besar badannya, makan terus soalnya. Ya, hati-hati kegemukan ya. Saya juga harus hati-hati. Jadi dia bisa terjebak ke dalam apa? Cinta akan uang. Ya, atau khotbahnya dikomersilkan. Tahu enggak maksudnya? Khotbahnya dikomersilkan artinya khotbahnya itu dipasang tarif. Kalau saya berkhotbah di sana, ya tarifnya sekian. Kalau di bawah itu saya tidak mau. Sekali berkhotbah sekian. Waduh, dia sudah punya target tersendiri. Saya kira ini jangan terjadi pada saya, pada kita. Jika kita melayani, ya kita harus siap ya, apapun, seperti apapun, ya kita sudah punya komitmen. Jadi seorang yang tidak menjaga dirinya, dia akan mengukur ya pelayanannya dari segi apa? Materi. Dia mulai berpikir, kalau saya pergi ke sana untung atau rugi. Jadi mulai hitung-hitungan. Karena itu tidak heran banyak kasus bahwa pelayanan yang sudah diterima itu bisa dibatalkan, saudara. Ya, saudara mungkin belum mengalaminya ya. Tapi ada kasus-kasus seperti itu. Jadi ketika awal-awal dia sudah terima, tapi kemudian dia batalkan karena ada undangan yang dia rasa lebih besar gitu ya. Undangan yang dia rasa itu lebih selain lebih besar, mungkin lebih membuat dia lebih enjoy gitu ya. Ya, kadang juga masalah hitung-hitungan tadi. Kalau saya khotbah di sana hanya dikasih persembahannya sekian, nanti kalau di sana pasti lebih besar. Nah itu. Kemudian apa? Masalah penghormatan gitu ya. Di tempat yang lebih besar atau lebih terhormat, wah dia merasa akan lebih dihormati. Ya. Jadi hati-hati soal uang. Ini yang harus diwaspadai seorang pengkhotbah. Apa yang dikatakan oleh Alkitab? Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. 1 Timotius 6 ayat 10. Jadi banyak orang karena uang ya menyimpang dari iman. Bukan hanya si pengkhotbah, tapi di luar kita juga banyak. Karena apa? Uang, meninggalkan imannya, meninggalkan kepercayaannya karena jabatan. Wah, itu kasihan sekali. Lalu apa lagi yang harus diwaspadai? Awas dalam pengajaran dan pembawaan diri. Alkitab berkata 1 Timotius 4 ayat 16, awasilah ajaranmu. Sebenarnya lengkapnya disebutkan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. 1 Timotius 4 ayat 16. Jadi di sini perhatikan, harus hati-hati jangan sampai diri kita ditolak, ya. Yang kedua, jangan kebal terhadap firman Tuhan yang hendak disampaikan. Artinya kita harus memiliki kepekaan. Jadi jangan sampai kita berkata begini, pengkhotbah ngomong gini, saya menyampaikan firman Tuhan untuk jemaat, gitu ya. Jadi bukan untuk dia, tapi untuk jemaat, untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Jadi merasa bahwa dia sudah kebal, artinya dia sudah tahu, merasa sudah pintar, merasa dia tidak butuh lagi, dia hanya membagikan. Nah, ini hati-hati. Kita para pengkhotbah juga, kita selalu butuh firman. Tidak ada kita yang sudah
tamat ya terhadap kebenaran firman. Lalu yang berikutnya yang keenam, apa yang harus diwaspadai? Ya, apa ya bahaya yang kita yang harus waspadai? Itu berbicara tentang kesombongan ya. Jangan sombong bagi orang yang fasih lidah dan dapat berkhotbah dengan baik. Ya, ingat ya bahwa pengkhotbah hanyalah alatnya Tuhan. Pengkhotbah itu hanyalah hambanya Tuhan. Kita ini hanya orang-orang yang diberikan kepercayaan. Jadi harusnya kita rendah hati, harusnya kita bersyukur, bukan malah menyombongkan diri karena kita bisa berkhotbah dengan fasih ya. Lalu yang ketujuh terakhir, bahaya yang harus dihindari seorang pengkhotbah adalah kemalasan. Mengkhotbahkan secara berulang-ulang khotbah yang sama. Karena apa? Karena kemalasan dan tidak mau persiapan atau menganggap remeh gitu ya. Toh juga yang saya khotbahin itu hanya mahasiswa, atau yang saya khotbahin itu hanya orang-orang kecil, yang saya khotbahin juga orang desa, yang saya khotbahin juga hanya satu keluarga, sehingga merasa itu biasa saja, tidak perlu persiapan, apa yang sudah ada ya sudahlah, baca sedikit kemudian itu disampaikan. Nah, ini hati-hati. Setiap pengkhotbah harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Selain persiapan rohani, doa sudah pasti, tapi persiapan firman dengan prinsip-prinsip penafsiran yang benar itu harus dilakukan sehingga khotbahnya itu berbobot. Berbobot dalam pengertian dia bisa menggali lebih dalam untuk mendapatkan pengertian yang jelas. Dengan demikian pasti akan memiliki nutrisi ya, menjadi seperti makanan yang bergizi kalau memang diolah secara baik ya. Tapi kalau asal-asalan, ibaratkan saudara masak di dapur ya, masak sayur, hanya udahlah taruh saja air, masukkan itu sayurnya, tapi tanpa pikir bagaimana dengan garamnya, bagaimana dengan bumbunya, bagaimana dengan kematangannya, tidak diperhatikan. Yang penting direbus saja, kira-kira rasanya enak atau tidak, kan gitu ya. Nah, asal. Nah, tapi kalau itu diramu, dimasak dengan takaran yang benar, semuanya pas, pasti enak rasanya, dan itu akan menyegarkan, itu akan menyehatkan. Sebenarnya firman Tuhan juga dikatakan sebagai makanan rohani. Jadi sebenarnya bukan firman Tuhan yang bermasalah, tapi si pengkhotbah yang bermasalah ketika dia tidak mempersiapkan khotbahnya dengan baik. Ya, firman Tuhan itu adalah kebenaran yang mutlak ya, tapi bagaimana kita menjelaskan kebenaran itu yang penting. Bagaimana kita menyampaikan, mengkomunikasikan kebenaran dengan bahasa yang bisa dimengerti, dengan penyampaian yang baik, dengan penggalian yang mantap, sehingga itu akhirnya bisa menjadi berkat. Jadi hati-hatilah dengan kemalasan. Ini bahaya-bahaya yang harus dihindari oleh pengkhotbah. Pertama tadi adalah hati-hati, jangan sampai tidak menjadi teladan, tapi sebaliknya harus menjadi teladan. Tidak bertekun dalam membaca Alkitab, itu nomor 2, itu bahaya. Ketiga, tidak mau mengikuti kemajuan, itu bahaya. Awas soal uang, ini yang keempat. Nah, karena mencintai uang itu membahayakan ya. Kita dituntut untuk mencintai Tuhan. Awas dalam pengajaran dan pembawaan diri. Ya, ini yang kelima. Awasi dirimu sendiri, awasilah ajaranmu. Kemudian awas dengan kesombongan, awas dengan kemalasan. Ini 7 hal yang sangat penting kita perhatikan di dalam kita melayani ya, baik sebagai pengkhotbah maupun dalam pelayanan-pelayanan yang lain. Nah, ini saudara-saudara,